Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Bab 556 sampai 560. Setengah bulan kemudian, setelah perjalanan beberapa hari ini, kapal Dewa Bertanduk hampir mencapai bintang Changmang. Setelah memasuki inti galaksi Bima Sakti, Lindong melihat semakin banyak pesawat ruang angkasa dan kapal yang lewat. Namun, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi selama periode ini. Tingkat keamanan inti galaksi Bima Sakti masih tergolong tinggi. Bajak laut antar bintang hanya bisa berkeliaran di luar inti, tetapi mereka tidak berani memasuki inti untuk melakukan kejahatan. Kapal Dewa Bertanduk bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Kebanyakan orang akan menjauh saat melihatnya. Oleh karena itu, Lindong dan kapal Dewa Bertanduknya pada dasarnya memiliki perjalanan tanpa hambatan. Namun, saat mereka semakin dekat dengan Changmansing, Lindong dan yang lainnya juga bertemu dengan kapal Dewa Bertanduk dan bahkan bertemu dengan kapal perang galaksi. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama yang diundang ke bintang Changmang untuk merayakan terobosan Lei Changqing ke alam kosmik. Setelah lebih dari 10 hari bergaul, Ye Qingwu juga memiliki pemahaman tertentu tentang Lindong. Ada perbedaan besar antara pria ini dan keturunan langsung dari kekuatan besar yang dia temui sebelumnya. Pertama-tama, Lindong tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Bahkan jika mereka berdua saja, mereka akan selalu bertanya tentang hal-hal penting tentang pola Bima Sakti. Belum lagi menggodanya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi seperti orang-orang itu, bahkan tatapan matanya pun sangat jernih, tanpa ada jejak keinginan selain kekaguman. Ini adalah pertama kalinya Ye Qingwu bertemu pria seperti itu sejak menjadi salah satu dari 4 peri besar. Dia bahkan ragu apakah Lindong adalah pria normal. Bagaimana seseorang bisa bersikap acuh tak acuh padanya, Dewi Universal Galaksi. Ye Qingwu pernah menemui terlalu banyak mata penuh nafsu di masa lalu. Saat dia perlahan-lahan terbiasa dengan perasaan ini, tiba-tiba bertemu seseorang dengan mata jernih dan tanpa hasrat, dia malah mulai memeriksa dirinya sendiri. Apakah menurut Anda ada sesuatu dalam diri Anda yang kurang sempurna? Hal ini seringkali dirasakan oleh para wanita. Jika Anda ingin menarik perhatiannya, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Tentu saja, Lindong sama sekali tidak punya niat seperti itu. Yang dia pikirkan saat ini adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan meringankan krisis di bumi. Yang terbaik adalah memusnahkan keluarga Feng sepenuhnya untuk selamanya. Hanya saja nenek moyang keluarga Feng, bos besar yang sudah hidup ribuan tahun, tidak mudah untuk dipecahkan. Meskipun Lindong tidak punya perasaan terhadap Ye Qingwu, tapi Ye Qingwu menjadi semakin tertarik pada Lindong. Tidak peduli temperamen, penampilan, kekuatan, atau latar belakang, Lindong sangat baik. Temperamennya adalah hal yang paling dihargai Ye Qingwu. Keturunan langsung dari kekuatan besar yang dia temui sebelumnya. Kebanyakan temperamen tidak bisa diterima olehnya. Beberapa mempunyai sifat pemarah dan kepribadian yang kejam. Terutama untuk para pelayan di sekitarku, pemukulan dan omelan adalah hal biasa. Dan beberapa pelayan bahkan langsung disiksa dan dibunuh setelah melakukan kesalahan. Ye Qingwu paling membenci orang-orang seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat identitas dan kekuatan lawannya, dia akan mengabaikan mereka begitu saja. Dia dan orang-orang di sekitarnya rukun satu sama lain sebagai saudara perempuan. Selama dia tidak melakukan kesalahan prinsip, Ye Qingwu tidak akan menghukumnya. Hubungan seperti ini juga membuat saudara perempuan di sekitar Ye Qingwu berbakti padanya, dan di saat-saat kritis, mereka rela mati demi dia. Meskipun galaksi Bima Sakti sangat luas,
ia juga memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun menemukan master yang baik tidaklah mudah. Peri Ye, kita akan segera tiba di Changmansing, kan? Lindong bertanya pada Ye Qingwu, yang duduk di seberangnya. Tuan Lin, kita hampir sampai di sana dalam 3 hari lagi. Peri Ye, ceritakan padaku tentang Changmansing dan Lei Changqing hari ini. Oke, Ye Qingwu menyelesaikan jawabannya, berpikir sejenak, mengatur kata-katanya, dan kemudian mulai berkata, Changmansing adalah orang tingkat tinggi di dunia, kekaisaran galaksi, bola bintangnya sangat besar dan makmur. Adapun Master Bintang Lei Changqing, dia seharusnya berusia hampir 200 tahun dan sangat kuat, melangkah alam semesta ke alam semesta dan menjadi alam semesta. Dia adalah orang super kuat di tahap awal tingkat penguasa, dan ayahnya Raimon adalah tokoh besar di militer kekaisaran galaksi. Tapi sebenarnya aku tidak menyukai Lei Changqing, terutama karena dia memiliki temperamen yang kejam dan telah mengembangkan banyak hal sendiri. Penyiksaan, seringkali menikmati penyiksaan orang atau hewan, dan seringkali mendasarkan kebahagiaannya pada penderitaan orang lain, bertekad untuk membalas dan mencintai wajah. Mengapa Peri Ye menyiksa seseorang jika dia tidak menyukainya? Tuan Lin, Anda tidak tahu. Sulit bagi orang seperti saya yang tidak memiliki latar belakang yang mendalam untuk menolak undangan dari orang-orang penting. Melakukan hal ini tidak hanya akan kehilangan muka orang lain, tetapi juga membawa bencana bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan lihat aku, kelihatannya glamor di permukaan, tapi kenyataannya seringkali di luar kendali, kata Ye Qingwu sambil tersenyum masam. Lindong dan Ye Qingwu mengobrol selama berhari-hari. Ini dapat dianggap sebagai pemahaman kasar tentang beberapa situasi di Bima Sakti. Ini sebenarnya adalah bumi yang diperbesar berkali-kali. Ye Qingwu setara dengan salah satu bintang tingkat diva dunia paling terkenal di dunia. Meski dicintai dan dikagumi oleh banyak orang, namun di mata sebagian orang yang benar-benar memegang kekuasaan nyata, mereka hanyalah aktor. Adapun aturan yang ditetapkan oleh kekaisaran galaksi, seperti yang pernah dikatakan Feng Xingjian, peraturan dibuat oleh yang kuat dan hanya bisa menahan mereka yang berada di bawah. Dan dunia Lin Dongxin di mana orang biasa dan pejuang setara, tampaknya mustahil ada. Kecuali dia menciptakannya dengan tangannya sendiri. Lei Changqing hanya mengundangmu di antara 4 peri besar galaksi, tanya Lindong. Ya, saya diundang hanya karena Lei Changqing. 3 orang lainnya, mungkin tidak bisa mengundangnya, jadi dia tidak akan membuang orang ini. Lindong mengerti. Di antara 4 peri besar galaksi Bima Sakti, 3 lainnya memiliki pendukung yang kuat, tetapi hanya peri penari Ye Qingwu yang tidak memilikinya. Itu sebabnya dia mau tidak mau menolak undangan dari beberapa orang penting. Lin Dongxin sedang berpikir. Dia telah bertemu Ye Qingwu, salah satu dari 4 peri, dan dia memang pantas mendapatkannya. Maka 3 peri lainnya harus serupa, mungkin bahkan lebih kuat dari Ye Qingwu. Andai saja ada kesempatan ke-4 peri itu bisa berkumpul dan berkolaborasi dalam sebuah lagu. Efeknya sungguh eksplosif. Sayangnya 3 orang lainnya tidak bisa dipekerjakan jika mereka punya uang. Jika tidak, Lindong bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Melihat 4 orang bekerja sama memang perkara sepele, namun tujuannya adalah meraih poin besar. Andai saja itu bisa berhasil, maka Anda tidak perlu memikirkan cara membelanjakan uang. Kali ini ke-4 peri bekerja sama, memungkinkan dia mendapatkan poin dewa yang cukup dan menghemat banyak waktu. Pada saat itu, bukankah cukup membiarkan Ye Qingwu menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak mengungkapkannya sendiri? Keduanya menyembunyikan diri. Saya menghabiskan lebih banyak uang untuk mendapatkan poin Senhao. Jadi Lindong bertanya, Peri Ye,
menurutmu apakah mungkin mengundang keempat peri dari kalian untuk berkolaborasi dalam sebuah lagu? Ye Qingwu tercengang saat mendengar ini. Beberapa tidak yakin dan bertanya, Tuan Lin ingin kami berempat peri bekerja sama dan mempersembahkan sebuah lagu untuk Anda. Saya punya ide ini, saya ingin tahu apakah ini mungkin, Peri Ye, jangan khawatir, saya akan membayar Anda. Bagaimana caranya banyak uang tidak masalah, asalkan berhasil, saya akan memberi Anda biaya tambahan yang besar setelah proyek selesai, kata Lin Dong dengan penuh harap. Setelah mengkonfirmasi pemikiran Lin Dong, Ye Qingwu agak sulit dipercaya. Tampaknya Master Lin Dong ini benar-benar hanya mengetahui tentang kultivasi dan tidak peduli sama sekali dengan dunia luar. Dia sebenarnya ingin mengumpulkan 4 peri besar di galaksi mereka untuk membawakan lagu untuknya. Saya harus mengatakan ide ini sangat gila. Tuan Lin, ini bukan masalah uang. Tahukah Anda siapa perikin yang pertama dari 4 peri? Ye Qingwu berkata sambil tersenyum pahit. Siapa itu? Tanya Lin Dong. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang peri piano. Saya baru mendengar tentang nama 4 peri setelah saya bertemu Ye Qingwu. Peri Qin adalah putri kekaisaran galaksi. Dia adalah anggota keluarga kekaisaran. Apakah menurutmu dia bisa disewa dengan uang? Tidak banyak orang di seluruh galaksi yang bisa mempekerjakan orang seperti itu. Bahkan jika para pemimpin beberapa besar pasukan menemuinya, Peri Qin, Anda harus dengan hormat memanggilnya yang mulia. Putri Kekaisaran Galaksi, Lin Dong juga kaget. Dia tidak menyangka Peri Qin, yang pertama dari 4 peri, menjadi begitu kuat. Identitas ini, bahkan jika Anda mengeluarkan semua uang dalam sistem, Anda mungkin tidak akan dapat meminta bantuan. Orang seperti ini sama sekali tidak peduli dengan uang. Lin Dong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Jadi begitu, Lin sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam urusan duniawi, yang membuat Peri Ye tertawa. Tuan Lin, kamu tidak bisa mengatakan itu. Justru karena kamu tidak peduli dengan urusan duniawi dan berkonsentrasi berkultivasi sehingga Anda dapat mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Ye Qingwu segera memujinya. Jalan. Keduanya berbicara tentang topik lain. Waktunya segera tiba 3 hari kemudian. Lin Dong dan Ye Qingwu berdiri di ruang observasi, melihat planet besar dengan lingkaran cahaya kuat di kejauhan. Ini adalah bintang yang sangat besar. Itu besar dan indah. Perkiraan visualnya adalah volumenya setidaknya 10.000 kali volume bumi. Ini pertama kalinya Lin Dong melihat planet hidup sebesar ini. Di tata surya, hanya matahari yang ukurannya lebih besar dari bintang luas. Kapal dewa bertanduk melambat dan mendekati Changman Sing. Segera mereka bertemu dengan sebuah kapal yang berpatroli di luar angkasa bintang luas. Sebuah kapal patroli berhenti di depan kapal dewa bertanduk dan mendengar suara. Siapa orang di depanmu itu? Tolong beritahu saya namamu. Kami adalah tim patroli di bawah komando Chang Xinglei Star. Kami diperintahkan untuk melakukan misi patroli di sini. Lin Dong memandang Ye Qingwu di sampingnya dan memberi isyarat padanya untuk menjawab. Saya Ye Qingwu, atas undangan Lord Thunder. Saya datang ke sini untuk merayakan terobosannya ke alam semesta. Ternyata itu peri menari. Aku menyinggungmu. Tolong jangan keberatan, peri, silakan ikut denganku. Setelah orang-orang di kapal patroli selesai berbicara, mereka memimpin jalan dan meminta kapal dewa bertanduk untuk mengikuti. Kapal dewa bertanduk mengikuti kapal patroli sepanjang jalan dan perlahan turun ke bintang luas. Setelah kapal patroli menentukan identitas Ye Qingwu. Saat memimpin Ye Qingwu, dia juga melapor ke Changman Sing. Kapal patroli nomor 1750 melaporkan ke stasiun utama bahwa peritari Ye Qingwu akan tiba di bintang Changman dalam 1 jam. Diterima,
berita bahwa bintang Lord Lei Changqing menghargainya. Peri tari Ye Qingwu akan datang ke Changmansing, yang jelas merupakan berita yang sangat dipedulikan Lei Changqing. Siapa di Changwu Star yang tidak tahu bahwa Star Lord sangat menyukai Ye Qingwu? Kali ini dia menerobos dunia dan bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan mengundang peri penari untuk menari sebuah lagu. Jadi stasiun utama segera menyampaikan berita tersebut kepada Lei Changqing. Pada saat ini, Lei Changqing sedang menerima beberapa tamu penting. Selamat datang Tuan Lou. Tuan muda ketiga. Lei tidak menyangka Tuan Lou akan datang. Ini suatu kehormatan. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Ayo, Lei akan melakukannya terlebih dahulu. Lei Changqing mengangkat gelasnya orang yang duduk di seberangnya, kata seorang pria yang mengesankan. Setelah mengatakan itu, dia meminum anggur di gelas itu dalam sekali teguk. Lei Changqing, aku di sini bukan untuk merayakannya bersamamu, tapi untuk melihat peri penari. Siapa yang memintamu mengundangnya ke sini? Setelah berbicara, Tuan muda ketiga Lou mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Haha, sama saja. Selama Tuan Lou San bisa datang, aku juga sangat menyukai penari peri. Jika aku bisa mendapat kesempatan untuk bermalam bersama, Lei akan bersedia membayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Adalah, haha, Lei Changqing berkata sambil tersenyum lebar. Tuan Lou San mendengar ini, matanya menjadi dingin. Tapi itu tidak terlihat, masih mengobrol dengan semua orang tentang satu hal atau lainnya. Meskipun Lei Changqing adalah protagonis di bintang besar ini, namun di antara semua orang di sini, dia memiliki status tertinggi. Ada banyak orang yang ingin menjilatnya. Saudara Lei, jamuan makannya akan diadakan beberapa hari lagi. Kapan tarian peri akan datang? Sudah hampir setahun sejak terakhir kali saya melihat tarian peri tampil, dan tarian-tarian peri masih membekas di benak saya. Tak terlupakan, kata seorang yang kembung, pria. Benar, Kakak Lei, jangan biarkan Periwu mengecewakanmu. Kamu sudah mengatakannya. Jika Periwu tidak datang saat itu dan kamu kehilangan muka di depan dunia, itu tidak akan menyenangkan. Orang lain tampak seperti pria malang itu mengikuti. Dia berani, karena dia berjanji padaku Lei. Jika dia tidak berani datang, aku akan langsung mengangkat kuburan leluhur keluarga Ye-nya dan menjadikannya pendosa keluarga Ye. Lalu dia akan berlutut di depanku dengan patuh dan memohon padaku untuk menidurinya. Lei Changqing berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Semua orang yang duduk di sini hanya bisa tertawa dan tidak berkata apa-apa ketika mendengar ini. Jangan bilang padaku dulu, jika Periwu benar-benar melepaskan Lei Changqing, dia akan dipermalukan di depan semua orang di dunia. Dia mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Orang ini menghargai wajah lebih dari apapun. Lei Changqing, apakah kamu masih bisa berbicara denganku? Periwu adalah milik semua orang. Jangan tidur hanya karena kamu mengatakannya. Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, tidakkah kamu takut diserang? Kamu baru saja bangkrut melalui alam semesta. Saya benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan. Tuan muda ketiga Lou berkata dengan santai. Dia tidak menyukai orang kasar seperti Lei Changqing. Namun ayah Lei Changqing adalah seorang tokoh militer kekaisaran galaksi. Tanpa ayahnya, bagaimana jika Lei Changqing berhasil menembus alam kosmik? Apa yang harus aku takuti, Tuan muda ketiga Lou? Izinkan aku memanggilmu Tuan muda ketiga untuk memberimu wajah. Ini Changmansing. Jangan coba-coba meremehkanku di sini, Lei Changqing berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia masih merasa tidak nyaman dengan Tuan Lou yang mengucapkan kata-kata ini di depan banyak orang. Ayo, kita minum bersama untuk merayakan terobosan saudara Lei ke alam kosmik. Mulai sekarang, dia bisa dianggap sebagai sosok yang mengejutkan. Di saat yang sama, semua orang juga bersulang untuk Tuan Lou. Bukan mudah untuk minum dengan Tuan Lou.
Itu tidak mudah. Semua orang harus menghargainya. Semua orang yang duduk di sana juga mengangkat gelasnya. Kedua orang ini tidak dapat disentuh. Tuan muda ketiga Lou, didukung oleh keluarga Lou, keluarga terbesar kedua di Kekaisaran Galaksi. Lei Changqing, yang ayahnya Lei Meng adalah seorang jenderal di militer kerajaan galaksi, yang kekuatan dan statusnya transenden. Jika kedua orang ini bersatu, saat itulah para dewa berperang dan manusia menderita. Seseorang mencoba memuluskan segalanya, dan Lou Sansao serta Lei Changqing berhenti berkelahi satu sama lain. Meski keduanya saling tidak menyukai, namun tidak ada satupun yang ingin menyinggung pihak lain. Tuan muda ketiga Lou memandang rendah Lei Changqing dan mengira dia adalah pria yang kasar. Saya tidak mengerti keanggunan sama sekali, apalagi tarian Priwu. Saya hanya berpikir Ye Qingwu itu cantik dan dicari oleh banyak orang. Lei Changqing sebenarnya tidak terlalu memikirkan tuan muda ketiga Sang Lou. Dia merasa dirinya terlalu berpikiran sempit dan tidak jujur sama sekali. Dia tumbuh bersama ayahnya di militer, ia juga mewarisi karakter militer ayahnya. Saya suka jalan lurus dan tidak suka tikungan dan belokan. Tentu saja ia juga mewarisi sifat kejam ayahnya. Namun keduanya merupakan tokoh terkemuka di galaksi, dan setidaknya harus berpenampilan layak. Semua orang minum, mulai berbicara dan tertawa lagi. Tuan muda ketiga Lou adalah murid langsung dari keluarga Lou peringkat kedua. Bahkan ada peluang untuk mengambil alih keluarga Lou di masa depan. Dia adalah orang dengan status tertinggi di dunia. Tidak peduli dari aspek apapun, Lei Changqing jauh lebih rendah daripada Tuan Lou San. Namun, ayahnya Raimon adalah tokoh penting dalam militer Kekaisaran Galaksi. Dengan pohon Kekaisaran Galaksi yang menjulang tinggi sebagai punggungnya, status Lei Changqing pun meningkat. Adegan itu pada dasarnya didominasi oleh mereka. Semua orang bersulang untuk mereka satu demi satu. Lei Changqing sebenarnya tidak mengundang tuan muda ketiga Lou ke perjamuan ini. Karena keduanya tidak berada dalam lingkaran yang sama, mereka tidak akan datang meskipun diundang. Lei Changqing adalah orang lain yang peduli dengan wajah. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal seperti itu untuk menamparkan wajahnya sendiri. Untuk kedatangannya, semua orang mengetahuinya. Itu pasti untuk peri penari Ye Qingwu. Semua orang tahu bahwa Tuan Lou adalah penonton setia penari peri. Pada saat ini, dong dong dong, pintunya diketuk. Siapa itu? Apa kamu tidak tahu aku sedang menerima tamu terhormat? Keluar dari sini, kata Lei Changqing dengan marah. Karena sedikit perselisihan dengan tuan muda ketiga, suasana hatinya sekarang sangat tidak bahagia. Star Master, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Orang di luar pintu berkata dengan hormat. Katakan, saya baru saja menerima kabar dari kapal patroli bahwa penari peri Ye Qingwu telah tiba di luar bintang Changmang. Dia akan tiba di bintang Changmansing dalam 1 jam. Oh, penari peri ada di sini? Haha, mengerti? Kamu turun dulu, Lei Changqing berkata sambil tersenyum. Jelas kedatangan Ye Qingwu membuatnya langsung merasa lebih baik. Tuan muda ketiga Lou juga mendengar apa yang dikatakan orang di luar pintu. Benar saja, seperti yang dikatakan Forbes, orang-orang itu gagal dalam misinya. Meskipun Ye Qingwu tertunda selama beberapa waktu, dia tetap datang ke Changmansing. Saya hanya tidak tahu apakah dia datang sendiri atau bersama orang yang menyelamatkannya. Jika orang yang menyelamatkannya datang juga, mata tuan muda ketiga Lou menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia telah mempersiapkan rencana ini sejak lama. Awalnya dia mengira itu akan sangat mudah, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selama dia berhasil, dia bisa diam-diam memenjarakan Ye Qingwu tanpa diketahui siapapun,
dan menjadikan Ye Qingwu darah dagingnya sendiri untuk kesenangan seumur hidupnya. Alasan ide gila ini, itu karena Tuan Lou San, sebagai 3 pewaris murid langsung keluarga Lou, tidak bisa menikahi wanita tanpa latar belakang seperti Ye Qingwu. Untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, ia harus memilih wanita yang bisa membantunya. Baru-baru ini, ibunya menjodohkannya dengan putri seorang menteri kerajaan galaksi agar dia lebih kompetitif di masa depan sebagai kepala keluarga Lou. Menteri ini memiliki kekuasaan besar di kekaisaran galaksi, dan Tuan Lou tidak bisa menolak. Dan dia sudah menyukai Ye Qingwu begitu lama, dan dia tidak mungkin menyerah. Dia tidak bisa menerima bahwa dia pada akhirnya akan jatuh ke pelukan pria lain, jadi dia memilih untuk melakukan ini. Bagaimana kabarmu? Sudah kubilang Fairy Dance tidak berani melepaskanku. Tapi kamu masih tidak percaya. Sekarang faktanya ada di depanmu. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Haha. Lei Changqing berkata sambil tertawa. Ye Qingwu datang untuk memberi selamat padanya, yang dianggap suatu kehormatan besar. Setidaknya Tuan Lou San juga tertarik. Tingkat perjamuannya telah meningkat pesat. Saudara Lei, saya berpikiran pendek. Saya akan menghukum Anda dengan 3 minuman untuk meminta maaf. Pria yang baru saja mengatakan bahwa Lei Changqing dilepaskan oleh Ye Qingwu berdiri dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia meminum 3 gelas berturut-turut. Yang lain juga berdiri dan berkata, Saudara Lei, saya juga menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir anggur atas pernyataan tidak pantas yang baru saja saya buat. Kalian berdua tidak harus seperti ini. Kalian hanya seorang tamu. Saya sangat senang Anda bisa datang ke Changmansing. Jika terjadi sesuatu di masa depan, katakan saja, saya, Tuan Lei, akan melakukan yang terbaik. Ayo, mari kita bersulang lagi untuk Saudara Lei terus bekerja keras dan melampaui Tuan Lei Meng dalam sekali jalan. Ayo kita lakukan, saudara-saudara, sama-sama. Karena semua orang sangat senang. Mari kita sambut tarian peri nanti dan biarkan dia menari untuk kita rayakan. Oke, tarian peri, ditambah anggur ini, akan membuatmu bahagia. Memikirkannya membuat orang merasa bahagia secara fisik dan mental. Sekelompok orang meminum anggur dengan gembira. Hanya Tuan Lou San yang sedikit tertekan, jika rencananya berhasil. Kenapa dia ada di sini minum dengan orang-orang kasar ini? Saya sudah lama mengagumi postur dan sosok menari Ye Qingwu yang indah sendirian. Jika saatnya tiba, bantu keluarga Ye dan hentikan Lei Changqing menyerang keluarga Ye. Anda tidak hanya bisa mendapatkan reputasi yang baik di luar. Dia juga dapat menggunakan ini untuk mengancam Ye Qingwu agar tunduk, memungkinkan dia untuk mengambil apapun yang dia inginkan. Rencana yang sempurna, semakin aku memikirkan Tuan Lou San, semakin aku merasa tidak nyaman. Saya minum beberapa gelas besar anggur. Lei Changqing melihat Tuan Lou mabuk berat. Hatiku sangat nyaman, ini memberinya cukup wajah. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Lou San. Dengan orang seperti Tuan Muda ketiga Lou, tidak semua orang bisa duduk dan minum bersamanya, dan dia minum sangat keras. Suatu saat ada peluang untuk menjadi kepala keluarga Lou di masa depan. Bahkan di seluruh kerajaan galaksi, Tuan Lou San Sao dianggap sebagai tokoh berpangkat tinggi. Bahkan ayahnya, Raymond, harus menjauh. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak menyukainya. Lei Changqing juga tidak bodoh, dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu. Ini juga akan baik untuknya di masa depan. Tuan Muda ketiga Lou, apapun alasan Anda datang ke Changmansing, tetapi karena Anda di sini, Anda adalah tamu saya, Lei, sebagai Tuan Tanah, saya mengusulkan untuk bersulang untuk Anda. Dan berkata, Tuan Muda ketiga Lou mengalami depresi dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong.
dia mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Haha, oke, tuan muda ketiga Lou sangat senang. Setelah Lei Changqing selesai berbicara, dia meminum segelas anggur dalam satu tegukan. Suasana mulai harmonis, semua orang terus minum sebentar. Kemudian, di bawah sapaan Lei Changqing, dia menuju ke tempat Ye Qingwu mendarat. Bersiaplah untuk bertemu dengan peri menari, salah satu dari 4 peri di galaksi Bima Sakti. Lalu biarkan dia menari sebuah lagu untuk semua orang yang hadir. Ye Qingwu tidak tahu bahwa Chang Mansing sedang menunggu pertempuran besar. Bahkan tuan muda ketiga dari keluarga Lou datang. Dipimpin oleh kapal patroli Changmang Star, kapal dewa bertanduk turun ke platform besar di Changmang Star. Setelah mendarat, Lindong dan Ye Qingwu keluar dari kapal dewa bertanduk terlebih dahulu. Yang lain mengikuti di belakang mereka. Lindong sama sekali tidak khawatir kalau orang-orang yang ditinggalkan oleh Feng Ruochen akan berbicara omong kosong. Karena mereka semua paham bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Lindong. Selama Lindong menggunakan kekuatan mentalnya, dia bisa membunuh mereka saat itu juga. Begitu mereka berdua turun dari kapal ilahi bertanduk, seseorang segera datang menyambut mereka. Halo, Peri Wu, Master Bintang kami sudah menunggumu tidak jauh di depan. Pimpin jalan, tolong ikuti saya. Begitu keduanya turun dari peron dan melewati koridor, mereka melihat lebih dari selusin orang menunggu tidak jauh dari sana. Ye Qingwu melihatnya, Tuan Lou San, kenapa dia ada di sini? Ini adalah salah satu dari banyak orang yang mengejarnya. Dia juga salah satu dari sedikit pendukung yang cocok yang dia identifikasi. Mungkin Anda akan memilih orang ini untuk menghabiskan hidup Anda bersama di masa depan. Tentu saja itu sebelumnya. Sekarang Ye Qingwu hanya ingin mengikuti Lindong. Meskipun tuan muda ketiga Lou memiliki kekuatan dan latar belakang terbaik, tapi orang ini memberi Ye Qingwu perasaan bahwa dia tidak serendah dan sesopan yang terlihat di permukaan. Saat aku bersamanya, selalu ada perasaan depresi yang tak terlukiskan. Aku sama sekali tidak merasa seperti ini saat bersama Lindong. Ye Qingwu masih percaya pada perasaan pertamanya. Jadi dia lebih memilih bersama Lindong. Pada saat ini, tuan muda ketiga Lou, Lei Changqing dan yang lainnya juga melihat Ye Qingwu. Tapi ketika dia melihat Lindong di sebelahnya, orang-orang ini memiliki keraguan di dalam hati mereka. Mengapa pria ini keluar bersama Ye Qingwu? Siapa yang tidak tahu kalau orang-orang di sekitar Ye Qingwu semuanya perempuan? Bagaimana mungkin ada laki-laki? Haha. Sungguh suatu kehormatan bagi Lei untuk menyambut peri menari di sini. Lei Changqing disambut dengan senyuman. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besar yang kasar, siap untuk menjabat tangan Ye Qingwu dan mencoba seperti apa rasanya tangan kecilnya yang berkulit halus. Namun, Ye Qingwu tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depan perut bagian bawah, berjongkok sedikit dan berkata, Tuan Lei Xing, Qingwu bersikap sopan. Lei Changqing telah mengulurkan tangannya yang besar, tapi tidak memegang tangan Ye Qingwu. Hal ini sepertinya membuatnya sedikit malu saat ini. Tepat saat dia mengerutkan kening dan hendak marah, tuan muda ketiga Lou maju selangkah dan berkata, Qingwu, sudah lama tidak bertemu. Qingwu bertemu tuan muda ketiga. Ye Qingwu berkata kepada tuan muda ketiga Lou dengan sedikit takut-takut. Qingwu, kita tidak perlu terlalu sopan. Siapa orang di sebelahmu ini? Tuan muda ketiga Lou menatap Lindong dan bertanya. Ini Tuan Lindong Lin. Jika saya tidak bertemu dengannya kali ini, Qingwu mungkin tidak akan bisa datang ke Changmangsing dan melihat Anda semua. Kemarahan yang tak terbatas segera melonjak. Dia begitu dipenuhi dengan niat membunuh sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan menembak Lindong secara langsung.
Itu semua bajingan ini, jika bukan karena dia. Ye Qingwu sekarang sepenuhnya menjadi miliknya. Namun, tuan muda ketiga Lou adalah 3 pewaris langsung keluarga Lou, dan kotanya sangat dalam. Hanya butuh beberapa saat untuk mengendalikan emosinya. Tapi dia masih diperhatikan oleh kekuatan mental Lindong yang sulit dipahami. Lindong sedikit menoleh dan menatap Tuan Lou. Jejak niat membunuh barusan bocor dari orang ini. Meski sangat tidak jelas, dia juga langsung terkendali. Tapi dia tetap tidak bisa lepas dari induksi mentalnya sendiri. Lindong sedikit bingung. Mengapa orang ini memiliki niat membunuh padanya saat mereka pertama kali bertemu? Ketika dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat mata Tuan Lou San yang sangat posesif. Lihatlah Ye Qingwu lagi. Lindong baru mengerti. Ternyata kecantikan adalah sebuah kutukan. Pihak lain pasti salah memahami hubungannya dengan Ye Qingwu. Dia telah menghadapi situasi ini lebih dari sekali. Saya pernah mengalami hal ini dengan Yun Si sebelumnya. Keluarga Zhang hampir dimusnahkan olehnya. Dilihat dari sikap Ye Qingwu, status tuan muda ketiga ini tidaklah rendah. Namun jika dia berani mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri secara diam-diam. Lindong tidak keberatan membiarkan dia mengikuti jejak keluarga Zhang. Apa yang terjadi? Masalah apa yang dialami Periwu? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh tamu yang saya undang. Lei Mou, mereka benar-benar tidak ingin hidup atau mati. Roh di sekujur tubuhnya. Lord Thunderstar tidak perlu khawatir. Dia baru saja bertemu dengan sekelompok bajak laut antar bintang dalam perjalanan dan dikejar oleh mereka keluar inti. Jika dia tidak diselamatkan oleh Tuan Lin yang sedang lewat, dia mungkin tidak bisa datang ke perjamuan ini. Ye Qingwu berkata sedikit sedih. Bajak laut antar bintang, bajingan ini berani muncul di inti. Mereka berani menyentuh tamu yang aku undang. Lei, aku benar-benar lelah hidup. Jangan khawatir, Periwu, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ayahku dan memintanya untuk membawa orang untuk membersihkan orang-orang ini. Bajingan pelanggar hukum. Ayah Lei Changqing, Raimon, adalah tokoh penting dalam militer Kekaisaran Galaksi. Dimungkinkan untuk memobilisasi pasukan Kekaisaran untuk memusnahkan bajak laut antar bintang. Tapi jangan meremehkan bajak laut antar bintang ini. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak memiliki akar. Seringkali, beberapa kelompok bajak laut antar bintang paling terkenal mendapat dukungan dari tokoh-tokoh besar. Seringkali pasukan penindas belum juga tiba. Mereka menerima berita itu dan mundur sementara. Tentu saja, jika militer Kekaisaran dapat merilis berita tentang tindakan keras tersebut, setidaknya mereka dapat menghentikan bajak laut antar bintang ini untuk sementara waktu. Hal ini dapat dianggap memiliki beberapa efek. Kalau begitu terima kasih Tuan Lei Xing. Meskipun kelompok bajak laut antar bintang yang mengejarku telah dihancurkan oleh Tuan Lin, jika Tuan Lei Meng bisa datang dan melenyapkan gelombang tersebut, itu juga akan membuat para pedagang yang lewat lebih waspada ketika lewat. Jangan khawatir. Lei Changqing dan yang lainnya mulai melihat ke arah Lindong. Dia bisa menyelamatkan Ye Qingwu dan dengan mudah membunuh bajak laut antar bintang yang mengejarnya. Lindong ini sepertinya bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana saudara Lin ini berasal. Mungkin beberapa tetua kita mungkin mengenalnya. Tuan muda ketiga Lou bertanya. Dia ingin menyelidiki latar belakang Lindong. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Lindong merusak acara besarnya. Kebencian di antara mereka tidak mungkin didamaikan. Namun sebelum mengambil tindakan, Anda harus terlebih dahulu memahami latar belakang Lindong. Seorang pemalas, jawab Lindong. Saudara Lin bercanda. Para pemalas tidak memiliki kekuatan seperti saudara Lin. Mereka dapat dengan mudah membunuh sekelompok bajak laut antar bintang yang kuat.
Mereka memang pemalas, percaya atau tidak, kata Lindong dengan bahu gemetar. Saudara Lin, apakah kamu tidak menatapku? Tuan muda ketiga Lou bertanya dengan nada buruk. Kamu bilang aku tidak akan memberimu wajah. Jadi aku tidak akan memberimu wajah, Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Untuk pemikiran yang sempit, seseorang yang menunjukkan niat membunuh padanya saat pertama kali bertemu. Lindong tidak punya niat untuk menjadi sombong dan tunduk. Begitu dia turun dari kapal dewa bertanduk, dia melepaskan kekuatan mentalnya. Orang yang paling berkuasa di sini hanyalah penguasa alam semesta tahap akhir. Setelah Lindong membayar pavilion Xingyun 10 miliar koin galaksi, ia memperoleh 100 poin Senhao. Kemudian dia menghabiskan 10 poin Senhao untuk meningkatkan kekuatan mentalnya ke tingkat ke-10, tingkat Lord. Di bawah pengaruh kebugaran fisik dan kekuatan mental mencapai tingkat ke-10 Tuhan Semesta. Kekuatan tempur Lindong telah mencapai tingkat Master Domain Alam Semesta setengah langkah. Jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tak seorang pun di seluruh bintang besar itu yang bisa menangkap pukulannya. Kata-kata Lindong mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Lei Changqing memandangnya dengan heran. Siapa lelaki ini? Beraninya kamu menyangkal 3 wajah Tuan Lou, entah dia bodoh dan tidak mengetahui identitas Tuan muda ketiga Lou. Entah dia berani melakukan ini karena latar belakangnya tidak lebih lemah dari Tuan Lou San. Di galaksi ini, tidak banyak kekuatan yang bisa menyaingi keluarga Lou. Saya belum pernah mendengar ada orang bernama Lin. Tuan muda ketiga Lou juga tercengang. Setelah menatap Lindong untuk waktu yang lama, dia tidak bisa kembali sadar. Sudah berapa lama sejak tidak ada orang seumuran yang berani berbicara dengannya seperti ini? Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Lou, salah satu pesaing kuat calon pemilik keluarga Lou. Bahkan penyelenggara perjamuan ini, Lei Changqing, penguasa bintang-bintang besar yang baru saja menembus tingkat penguasa alam semesta, tidak berani berbicara dengannya seperti ini. Seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di samping Ye Qingwu. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Mungkinkah dia telah menyelamatkan Ye Qingwu? Bunuh beberapa sampah dan rasakan tak terkalahkan. Oke, bagus sekali, Lindong. Aku akan mengingatmu, Tuan muda ketiga Lou berkata dengan gigi terkatup. Jika Ye Qingwu tidak ada di sini, dia sudah mengambil tindakan dan langsung membunuh Lindong. Aku selalu baik-baik saja, jawab Lindong dengan tenang. Tuan muda ketiga, mohon tidak keberatan. Tuan Lin telah meninggalkan inti selama bertahun-tahun. Dia baru saja kembali dari petualangan di tepi Bima Sakti. Jadi dia tidak tahu banyak tentang tata letak saat ini, dari Kekaisaran Galaksi. Dan aku tidak mengenalmu, Ye Qingwu menjelaskan dengan cepat. Semua orang tercengang, ternyata ia baru saja kembali dari petualangan di tepi Bima Sakti. Pantas saja dia berani berbicara dengan tuan muda ketiga Lou seperti ini. Situasi ini biasa terjadi di Kekaisaran Galaksi. Jika kita dapat menemukan peninggalan orang-orang berkuasa, atau menemukan planet dengan kehidupan asli, kita mungkin bisa terbang ke angkasa. Namun pada umumnya orang mengambil banyak risiko. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak terlalu disayangi, namun tidak rela menerima nasibnya. Ternyata kamu baru saja kembali dari petualangan di luar. Pantas saja kamu berani berbicara seperti ini padaku. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang situasi di Kekaisaran Galaksi. Tapi karena kamu menyelamatkan Qingwu, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Kuharap kamu bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, Tuan muda ketiga, Ye Qingwu berterima kasih. Lindong awalnya ingin membalas dengan beberapa kata. Tuan muda ketiga ini menunjukkan niat membunuh hanya karena dia dan Ye Qingwu bersama saat pertama kali bertemu. Meskipun di permukaan dia adalah pria yang rendah hati. Di balik layar,
Dia adalah orang yang berpikiran sempit. Orang seperti ini adalah ular yang dingin dan berbisa. Mungkin suatu hari nanti ia akan menggigitku. Untuk potensi bahaya ini. Pendekatan yang biasa dilakukan Lindong adalah menyelesaikan masalah terlebih dahulu dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi. Status ketiga tuan muda ini tidaklah rendah. Hanya beberapa kata untuk merangsangnya secara verbal. Hampir cukup untuk membuatnya mengambil langkah pertama. Dengan cara ini, bahaya yang tersembunyi dapat diatasi secara langsung. Tapi Lindong belum berbicara. Lalu dia sedikit tersentuh oleh Ye Qingwu. Dia memikirkannya dan melepaskannya, berikan wajah pada Ye Qingwu, agar tidak mempersulitnya. Lagi pula, aku masih asing dengan tempat itu. Jika Anda ingin membangun diri Anda di sini di masa depan dan menghabiskan uang untuk mendapatkan poin ilahi, Anda memerlukan bantuan Ye Qingwu. Hal-hal besar penting. Jadi Lindong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lei Changqing dan yang lainnya akhirnya mengerti. Tadinya aku mengira Lindong adalah orang kuat yang bisa memberikan pukulan telak pada tuan muda ketiga Lou. Di luar dugaan, dia ternyata adalah orang bodoh yang tidak mengerti apapun. Sebagai tuan rumah, saat ini Lei Changqing perlu berdiri dan berbicara. Tolong juga minta Periwu untuk pindah, dan kami akan membantumu menangkap angin dan membersihkan debu. Kalau begitu terima kasih, Tuan Lei Xing. Sekelompok orang mengikuti Lei Changqing dan pergi. Semua orang awalnya ingin Ye Qingwu mengambil posisi tengah. Tapi dia menolak. Ye Qingwu bersikeras berjalan di belakang bersama Lindong. Hal ini membuat Tuan Lou San semakin tidak senang dengan Lindong. Kebencian baru dan lama bertambah. Lindong telah dijatuhi hukuman mati oleh Lou San Sao. Selama dia dan Ye Qingwu terpisah, tuan muda ketiga Lou pasti akan mengambil tindakan terhadapnya dan membunuhnya. Bahkan Lei Changqing tidak puas dengan Lindong. Orang yang saya undang dengan menunggang kuda memungkinkannya bagi Anda. Sekelompok orang datang ke istana Lei Changqing. Saat membuat pengaturan untuk duduk, Ye Qingwu diatur untuk duduk di depan antara Lou San Sao dan Lei Changqing. Lindong ditempatkan di akhir, meskipun Ye Qingwu ingin duduk bersama Lindong. Namun kini keadaan tersebut jelas tidak diperbolehkan. Ini adalah perjamuan kecil untuk lebih dari 10 orang. Semua orang berkumpul di sekitar Lou San Sao, Lei Changqing, dan Ye Qingwu. Tidak ada yang memperhatikan Lindong. Lindong sendiri juga senang dan santai. Menikmati anggur dan makanan di meja Anda sendiri. Saya harus mengatakan bahwa makanan di planet asing ini memang jauh lebih maju dibandingkan di bumi. Hanya saja daging yang tidak diketahui ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada babi, sapi, dan domba di bumi. Tunggu sampai lain kali Anda kembali ke bumi. Dia berencana membawa beberapa kembali untuk dicoba oleh Yun Si dan yang lainnya. Ye Qingwu sesekali melihat ke arah Lindong. Saya lega saat mengetahui bahwa dia makan dengan enak dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Menghadapi Tuan Lou dan Lei Changqing, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Setelah 3 putaran minum, Lei Changqing berkata, "Penari peri, sebelum kamu datang, semua orang telah berdiskusi menunggumu datang dan ingin kamu menari untuk semua orang. Bagaimana menurutmu?" Penari peri, kami menunggumu. Aku telah menunggumu menari untuk waktu yang lama. Ya, Periwu. Saya mendapat kehormatan melihat tarian Anda setahun yang lalu, dan tarian Anda masih ada dalam pikiran saya. Karena semua orang sangat tertarik, saya akan melakukannya untuk Anda menari sebuah lagu untuk menghibur. Saya harap semua orang menyukainya. Ye Qingwu setuju. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Tarian peri menari terkenal di seluruh kekaisaran galaksi. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Itu dia,
Haha, peri penari memang orang yang bahagia. Ayo, mari kita semua bersulang untuk peri penari dan berterima kasih padanya sebelumnya karena telah membawakan kita tarian yang indah. Lei Changqing berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kecuali Lindong, semua orang di tempat kejadian menanggapi kata-kata Lei Changqing dan berdiri serta mengangkat kacamata mereka, termasuk Tuan Lou. Lei Changqing melirik Lindong, yang masih duduk di kursinya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Lindong, apa maksudmu?" "Itu tidak berarti apa-apa, aku hanya tidak terbiasa bersulang dengan wanita." Lindong makan dan menjawab dengan samar, "Di dunia, untuk membuat wanita minum seperti ini, itu semua bertujuan." Lindong benar-benar tidak menyukai ini. Kini dia memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal sesuai keinginannya sendiri. Mengapa menggemakan orang-orang ini? Selain itu, saya mengetahui orang seperti apa Lei Changqing dari Ye Qingwu. Dia bahkan tidak akan terlalu berpartisipasi di dalamnya. Ye Qingwu mencoba yang terbaik untuk mengedipkan mata pada Lindong dan memberi isyarat padanya untuk berdiri. Dia mengkhawatirkan Lindong. Lindong seperti orang yang tidak memahami dunia sama sekali dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Dia pasti sudah lama berkeliaran di tepi Bima Sakti. Anda harus mengajarinya dengan baik ketika Anda mendapat kesempatan. Biarkan dia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dia lakukan meskipun dia tidak menyukainya. Sama seperti itu adalah dia. Mungkinkah dia, Ye Qingwu, suka tampil di depan umum dan tampil di depan banyak orang dengan mata telanjang? Bukannya aku tidak bisa menahan diri. Jika Anda bisa memilih, Ye Qingwu hanya ingin menari untuk orang yang dia cintai dalam hidupnya. Sayangnya hal tersebut tidak realistis. Kecuali dia bisa menemukan seseorang dengan kekuatan untuk menekan sebagian besar galaksi. Petunjuk tentang Ye Qingwu. Lindong pura-pura tidak melihatnya. Masih duduk dan makan, mengurus urusannya sendiri. Bersambung.